Tuku Umar dilahirkan di kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1854 di Kampung Masjid, sekarang disebut Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya bernama Teku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Teku Musa, Cut Intan, dan Teku Mansur. Teku Ahmad Mahmud dan Teku Nanda Setia adalah anak dari Teku Nana Ranceh. Dan nenek moyang Teku Umar adalah Datuk Mahmudung Sati yang berasal dari Minangkabau. Beliau adalah keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Teku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Ketika beranjak dewasa pada tahun 1873 meletusnya Perang Aceh, Teku Umar kala itu baru berumur 19 tahun dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teku Umar sudah diangkat sebagai kecik kampung atau kepala desa di daerah Daya, Melabuh. Setahun kemudian, dalam umur 20 tahun, Teku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nyak Sophia yang merupakan istri pertamanya, anak dari Ulai Balang Gelumpak. Kemudian Teku Umar menikah lagi dengan Nyak Mahligai Putri, Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang. Pada tahun 1880, Teku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nyakdin, anak dari Teku Nanta Setia yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu Cut Nyakdin sudah menjanda selama 2 tahun karena suaminya yang pertama ini bernama Teku Ibrahim Lamngah meninggal atau gugur dalam peperangan melawan Belanda di Gili Tarun pada Juni 1878. Teku Umar seorang yang sangat paham dengan kecewaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira, dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengobarkan perang sabir. Teku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun 1 tahun kemudian, perang kembali bersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya 1893, Teku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyakdin marah besar karena bingung dan malu atas jasanya yang menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh. Teku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri yang berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Teku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Teku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pangleut sebagai tangan kanannya. Pada tanggal 30 Maret 1896, Teku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 500 kg amunisi, dan uang 18.000 dolar. Teku Umar yang dibantu Teku Panglima Poleh Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dekerkov sebagai pengganti Gubernur Bantai Jin yang telah memberi kepercayaan kepada Teku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Teku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Hout bersama pasukan besarnya untuk menangkap Teku Umar. Serangan mendadak ke daerah Melabuh itulah yang merenggut nyawa Teku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada tanggal 10 Februari 1899. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Teku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden
nomor 087 garing TK garing 1973, tanggal 6 November 1973. Demikianlah sejarah singkat tentang Teuku Umar.